Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Madisa Rifada. Saya adalah dosen di Prodi S1 Statistika Universitas Airlangga. Saya mulai mengajar di Prodi S1 Statistika Universitas Airlangga pada tahun 2015 dan saya ditugaskan untuk membantu mengajar mata kuliah yang ada hubungannya dengan pemrograman komputer, seperti mata kuliah statistika komputasi, algoritma dan pemrograman, baik itu teori maupun prakteknya. Pada awal perkuliahan, seperti biasa, saya akan menyampaikan terkait kontrak perkuliahan dan juga rencana pembelajaran semester. Statistika komputasi merupakan mata kuliah wajib bagi mahasiswa Prodi S1 Statistika Universitas Airlangga semester 4 dengan beban studi sebanyak 2 SKS. Nah, capaian pembelajaran yang diharapkan setelah mahasiswa mengikuti mata kuliah ini, yaitu mahasiswa dapat mengoperasikan Open Source Software atau OSSR untuk komputasi statistik dengan tepat. Nah, oleh karena itu, pada mata kuliah ini, materi yang dibahas yakni mengenai pengantar Open Source Software atau OSSR-nya, lalu bagaimana struktur data pada OSSR, lalu beberapa fungsi statistik yang ada pada OSSR, lalu selanjutnya adalah struktur program pada OSSR, lalu bagaimana program dengan menggunakan seleksi kondisi, dan juga bagaimana program dengan menggunakan looping atau perulangan. Nah, itu adalah materi untuk sebelum UTS. Nah, selanjutnya materi yang setelah UTS mahasiswa akan dikenalkan dengan RQI, yaitu Air Graphical User Interface, atau pemrograman R dengan tampilan yang memudahkan pengguna. Ya, jadi kita bisa mendesain sendiri programnya dengan inputnya seperti apa dan outputnya nanti bagaimana. Nah, oleh karena itu di pertemuan selanjutnya mahasiswa akan dibekali dengan materi tentang desain widget yang sederhana, lalu selanjutnya adalah desain widget yang kompleks, dan selanjutnya adalah bagaimana mengaplikasikan fungsi pada desain widget yang telah dibuat. Nah, selanjutnya metode penyampaian materi yang saya lakukan yaitu dengan ceramah, demonstrasi program, dan juga dengan diskusi. Nah, adapun inovasi pembelajaran yang telah saya lakukan pada mata kuliah statistika komputasi, yakni dengan memberikan penugasan kepada mahasiswa untuk mempertajam pemahaman mahasiswa mengenai konsep-konsep algoritma pemrograman dan juga bagaimana membuat program berupa penugasan project ya untuk membuat program yang user friendly atau mudah bagi pengguna dengan menerapkan pada studi kasus real dengan menggunakan metode statistika yang telah diajarkan pada mata kuliah statistika. Oleh karena itu, mata kuliah yang menjadi prasyarat pada mata kuliah ini adalah mata kuliah algoritma pemrograman dan juga mata kuliah statistika 2. Nah, selanjutnya dari proyek yang telah dibuat, ini nanti akan dipresentasikan oleh masing-masing kelompok mahasiswa untuk menjelaskan bagaimana algoritma pemrograman yang telah dibuat dan juga bagaimana penerapan pada studi kasus data realnya. Dengan demikian akan terjadi interaksi dan diskusi baik itu dengan dosen maupun dengan mahasiswa lainnya. Program pembelajaran mata kuliah statistika komputasi ini diberikan sebanyak 16 kali pertemuan. Dengan rincian 9 kali pertemuan itu adalah penyampaian materi oleh dosen, lalu 5 kali pertemuan itu adalah presentasi dari tugas proyek mahasiswa, lalu 2 kali pertemuan itu adalah minggu UTS dan UAS. Nah, adapun komponen penilaian pada mata kuliah statistika komputasi ini terdiri dari soft skill sebesar 10%, lalu tugas sebesar 20%, lalu UTS sebesar 30%, dan UAS sebesar 40%. Nah, soft skill ini nilainya diambil dari indikator kedisiplinan, kejujuran, dan juga keaktifan. Nah, kedisiplinan ini dapat dilihat nanti dari kedisiplinan mahasiswa dalam pengumpulan tugas maupun kedisiplinan dalam mengikuti perkuliahan. Lalu kejujuran itu nanti bisa dilihat apakah mahasiswa melakukan kecurangan atau tidak dalam pengerjaan tugas maupun UTS-nya nanti.
Lalu keaktifan itu adalah dari keaktifan mahasiswa ketika menjawab soal-soal atau pertanyaan yang akan saya berikan pada waktu perkuliahan. Lalu untuk tugas, itu adalah tugas individu yang akan saya berikan pada waktu perkuliahan dan nanti memang akan dikumpulkan sebagai nilai tugas individunya. Lalu untuk UTS itu adalah ujian tertulis yang dilakukan pada saat pertengahan semester. Dan nilai UAS itu berupa nilai hasil dari proyek tugas akhirnya yang diperoleh dari nilai dengan rincian 35% itu adalah berasal dari presentasi kelompoknya, lalu 40% itu adalah nilai dari penyusunan makalahnya, dan 25% itu adalah nilai masing-masing individu pada saat presentasi kelompok. Nah, selanjutnya pada minggu UTS, mahasiswa akan diminta untuk mengumpulkan revisi dari proyek yang telah dibuat berdasarkan masukan dan arahan dari mahasiswa maupun dosen pada saat kelompok tersebut presentasi. Nah, demikian pemaparan dari mata kuliah Statistika Komputasi, dan berikut ini adalah cuplikan video pembelajaran untuk mata kuliah Statistika Komputasi via virtual Zoom untuk minggu kedua dari pertemuan perkuliahan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, halo, selamat siang semuanya. Ya, hari ini kita pertemuan di minggu kedua ya. Minggu kemarin materinya mengenai tentang pengantar software R. Jadi kalian sudah diajarkan bagaimana menginstal program R-nya, membuka program R-nya, terus menyimpan datanya juga bagaimana ya. Nah, di minggu kedua ini kita mulai belajar mengenai struktur data dalam R. Sebelum kita mulai perkuliahan, kita berdoa dulu ya. Semoga nanti ilmu yang diberikan hari ini bisa diserap dengan baik dan bisa bermanfaat. Oke, saya persilakan berdoa dimulai. Oke, berdoa selesai. Baik, untuk materi hari ini yaitu mengenai struktur data dalam R. Nah, dalam R sendiri itu data itu dipandang sebagai suatu objek ya atau variabel yang memiliki suatu atribut atau sifat. Nah, sifat data ini sendiri ditentukan oleh tipe data dan juga mode data. Nah, ada beberapa struktur atau tipe data yang bisa diinput dalam R. Mungkin kalian juga sudah pernah mendapat ya, di kalkulus kan ada skalar, vektor, matriks, ada juga tipe data frame atau list. Sekarang yang pertama adalah struktur data skalar. Nah, skalar ini berarti objek atau variabel yang menyimpan data tunggal ya, hanya satu nilai saja. Contohnya ya gampang aja, misalkan X sama dengan 10. Jadi dia hanya nilainya satu nilai ya, satu angka tunggal. Saya rasa ini tidak perlu dibahas lebih lanjut. Yang berikutnya adalah vektor. Nah, kalau vektor itu berarti dia merupakan objek atau variabel yang merupakan kumpulan dari beberapa skalar yang disusun dalam array satu dimensi ya. Jadi vektor kan kita sudah mengenal ya, dalam kalkulus kan ada vektor juga. Nah, terus bagaimana nanti menginputkan data yang berupa struktur vektor di dalam R? Nah, itu cara inputnya nanti ada 3 sintaks yang dapat digunakan. Yang pertama bisa menggunakan sintaks dalam C ini, jadi C buka kurung. Lalu yang kedua bisa juga menggunakan rep. Rep ini adalah replikasi ya, buka kurung. Jadi nanti nilai vektornya ini sama karena replikasi. Terus ada juga yang berupa ini sequence ya maksudnya. Jadi sequence atau barisan terurut gitu biasanya ya dalam kurung. Nah, contohnya bagaimana? Ini mungkin contoh yang pertama. Nah, jika kita ingin membuat vektor, kalau sebentar, saya ingin ke whiteboard-nya dulu ya. Bisa dilihat whiteboard-nya? Bisa, Bu. Saya.
Sebentar, ini tadi. Misalkan vektornya isinya 2, 5, 6, 8, 3, 7. Sebentar. Nah, misalkan saya mau ada vektor A, itu yang isinya 2, 5, 6, 8, 3, 7. Nah, vektor A ini ya. Nah, ini nanti menuliskan di apa? R-nya ini bagaimana? Jadi menuliskannya adalah menggunakan C ini ya. Nah, C adalah 2, 5, 6, 8, 3, 7 ini. C buka kurung isi elemennya apa? 2, 5, 6, 8, 3, 7. Itu kita membuat vektor kolom A ya. Seperti itu. Selanjutnya, nah jika vektornya itu adalah barisan terurut yang nilainya 1 sampai 5, daripada kita mengetikkan satu-satu gitu ya, ini bisa juga menggunakan tanda titik 2. Artinya dia adalah C yang isi elemennya itu 1 sampai 5 ya. C buka kurung 1 sampai 5. Berarti nanti outputnya dia adalah 1, 2, 3, 4, 5. Terurut seperti ini. Oke, lalu contoh yang berikutnya. Kalau ada yang terurut 1 sampai 4, terus selanjutnya 8, 9, 10, ini juga bisa. Berarti nanti outputnya adalah seperti ini. 1, 2, 3, 4, 8, 9, 10. Selanjutnya, nah kalau mau menggabung, jadi ini vektor A, lalu di bawahnya nanti ada vektor B. Jadi dilanjutkan ya, jadi 2, 5, 6, 8, 3, 7, terus selanjutnya 1, 2, 3, 4, 5. Nah itu berarti nanti dia menggunakan C, buka kurung, langsung aja, tadi kan vektor A-nya sudah punya, berarti A, koma, digabung dengan B. Jadi C, A, B itu adalah gabungan dari vektor A dengan B. Sampai sini bisa dipahami? Lanjut ya. Oke, sekarang kalau mau mengakses elemen keempat dari vektor A. Ya. Nah, kalau mau mengakses itu berarti menggunakan sintak kurung siku. Jadi misalkan saya masukkan ke variabel X, di mana saya mengakses A yang elemen keempat. Berarti A kurung siku 4. Itu artinya saya mengakses vektor A elemen keempat. Berarti nilai X-nya nanti berapa? 1, 2, 3, 4. Berarti elemen keempatnya adalah 8. Berarti nilai X-nya adalah 8. Seperti itu. Kalau X sama dengan A kurung siku 6. Berarti berapa nilainya? Berapa? Kalau X sama dengan A kurung siku 6. Berarti nilai X-nya berapa? Halo? 7, Bu. 7. Oke, bisa dipahami ya berarti. Lanjut. Nah, sekarang kalau ada min-nya, itu berarti justru kita adalah mengakses vektor A tanpa. Ya. Jadi min itu istilahnya kita menghilangkan elemen keempat. Jadi tanpa elemen keempat. Berarti nanti tampilnya Y ini adalah yang tanpa elemen keempat. Berarti 2, 5, 6, 3, 7. Oke, lanjut sekarang yang matriks. Nah, matriks ini ukurannya 4. Kalau kita mendefinisikan matriks itu sintaknya adalah matriks buka kurung, yang di depan ini adalah elemennya, ya, nilai-nilai elemennya. Kalau 0 ya berarti ini nanti nilai elemennya 0 semua. Lalu koma, yang di tengah ini adalah menunjukkan banyaknya barisnya, koma menunjukkan 3 ini adalah banyaknya kolomnya. Jadi di sini saya mau membuat matriks A yang ukurannya barisnya 4, kolomnya 3, dengan elemennya adalah 0. Jadi nanti matriks A-nya itu isinya 0, 0, 0, seperti itu. Oke. Terus selanjutnya, ini kalau saya pakai whiteboard, bisa enggak ini? Oke, langsung aja ya. Selanjutnya kalau matriks B1 di sini. Nah, B1 ini berarti isinya adalah 1 sampai 6 elemennya ini. Nah, ini barisnya 3, kolomnya 2. Nah, tapi disusunnya kalau hanya seperti ini ya, sequence 1,632, defaultnya dia ini adalah dia akan membuat matriks
dengan elemennya itu disusun per urut kolom. Jadi maksudnya kolom 1 dulu, yaitu 1, 2, 3, baru kolom keduanya 4, 5, 6. Kalau saya buat ini, bisa ya? Di sini coba ya. Ini saya baru. Saya stop share aja, saya pakai whiteboard ini ya. Bisa tampil whiteboardnya? Iya, Bu, bisa. Saya. Oke, jadi misalkan tadi adalah matriks. Kalau A tadi, nah maksudnya per kolom itu berarti dia begini isinya. 1, 2, 3. Setelah itu baru 4, 5, 6. Nah, seperti ini ya. Jadi 1, 2, 3 diisi yang kolom pertama dulu, setelah itu baru 4, 5, 6. Seperti itu. Nah, tapi kalau maunya itu membuatnya, oh sorry ini B1 ya tadi ya, nama matriksnya. Sekarang kalau B2 itu matriks ya, sequence 1 sampai 6 sama ya, barisnya 3, kolomnya 2 juga sama. Cuma di sini ada T di belakang, itu artinya dia diurutnya per baris. Nah, kalau per baris berarti saya balik ke whiteboard dulu ya. Kalau per baris itu berarti dia gini, kalau tadi B1-nya tadi itu kan kalau dia per kolom ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, kalau sekarang per baris berarti B2-nya dia itu berarti gini ngisinya 1, 2, terus 3, 4, 5, 6. Karena itu tadi kan dia matriksnya barisnya 3, kolomnya 2. Cuma bedanya ini dia per kolom dulu, 1, 2, 3, setelah itu baru kolom kedua, 4, 5, 6. Kalau yang B2, kalau ada koma T di belakang, berarti dia nulisnya itu per barisnya dulu, berarti 1, 2, setelah itu 3, 4, setelah itu 5, 6. Bisa dipahami? Bisa ya? Tampil ya ini ya? Iya, Bu, bisa. Oke, saya lanjutkan lagi. Nah, sekarang bagaimana kalau di matriks ingin mengakses elemen seperti yang di vektor? Nah, kalau ingin mengakses elemen, misalkan ini, dari matriks B1 ini saya mau mengakses elemen baris ke-1, kolom kedua. Berarti tinggal B1, kurung siku, yang pertama ini menunjukkan baris, berarti baris pertama yang saya akses, koma, 2 ini berarti kolom kedua yang saya. Berarti B1 1,2 nilainya adalah, dari B1 tadi, baris pertama, kolom kedua. Berarti nilainya 4. Oke, benar. Terus selanjutnya, kalau ini, mengakses baris kedua, berarti B1, kurung siku, sekarang barisnya yang kita isi 2, kolomnya kita kosongkan, artinya dia kolomnya adalah ikut semua ya. Jadi kita tidak membatasi dia kolom keberapa yang mau diakses. Artinya semua kolom nanti ikut. Berarti ini mengambil matriks B1 baris ke-2. Berarti isinya nanti bagaimana? Kalau yang ini B1 baris kedua, berarti isinya berapa ayo isinya? Oke, 2 dan 5. Betul ya. Selanjutnya, kalau ini B1 kolom ke-1, berarti dia mengakses yang kolom ke-1 ya. Barisnya dikosongi. Oke, jadi dia akan mengakses kolom ke-1. Oke, selanjutnya, kalau mau transpose, itu berarti dia menggunakan sintaks T ini. Ya, jadi TB1 misalkan saya namakan untuk hasil transposnya nanti. TB1 itu sama dengan T buka kurung B1 itu transpos dari B1. Selanjutnya, kalau mau perkalian matriks itu menggunakan operasi ini, persen kali persen ya. Itu untuk perkalian matriks. Oke, selanjutnya, kalau untuk inverse itu menggunakan solve ya, solve dari B itu untuk inverse matriksnya. Sampai sini ada yang ditanyakan? Bisa dilanjutkan? Sampai matriks ada yang ditanyakan? Belum ada, Bu. Belum, lanjut. Untuk lebih memahami materi yang sudah diberikan, coba dikerjakan dulu soal latihannya, saya beri waktu. Nanti silakan kita bahas bersama-sama ya. Coba dulu, ini soalnya.
Terus sintaksnya ini bagaimana? Untuk membuat matriks A dengan tampilan matriks A-nya seperti ini, itu berarti nanti sintaksnya itu bagaimana? Terus yang B, kalau mau membuat matriks baru, katakanlah matriks B ya, dengan menghapus kolom kedua dari matriks A. Jadi matriks B ini adalah tanpa kolom kedua, Itu bagaimana cara membuat sintaks di R-nya. Lalu yang ketiga, buat matriks baru dengan mengakses baris 2 sampai 4. Jadi kalau mau membuat matriks C, misalkan ya, dengan mengakses elemennya adalah baris kedua sampai baris keempat dari matriks A ini. Terus yang D, membuat matriks baru, misalkan matriks D, dengan mengakses hanya baris ke-3 sama 5 yang diakses. Oke, terus kalau membuat matriks baru yang diperoleh dari matriks A, dengan mengakses baris-baris yang kolom pertamanya lebih dari 5. Berarti kalau kolom pertamanya lebih dari 5, ya nanti ini baris kedua, baris ketiga, sama baris yang ke-5. Ya, yang lebih dari 5 kolom pertamanya kan ini 12, 6, sama 10 ini. Yuk, coba dikerjakan dulu, nanti kita bahas bersama. Ada yang ditanyakan sampai di sini? Ada yang ditanyakan? Bagaimana? Belum ada, Bu. Ya, bisa Belum ada, dipahami Bu. ya. Baik, ya kalau memang tidak ada yang ditanyakan, saya rasa sampai di sini dulu ya perkuliahan hari ini. Nanti kita lanjutkan di minggu depan, itu yang tentang struktur program R. Jadi sudah mulai membuat program. Kalau ini kan masih sintaks-sintaknya dulu. Untuk membuat vektor bagaimana, untuk membuat matriks bagaimana, ya. Terus nanti ada data frame barangkali dibutuhkan. Nah, setelah itu digunakan untuk membuat program nanti di pertemuan yang berikutnya. Oke, kalau memang tidak ada yang ditanyakan, saya akhiri dulu ya pertemuan hari ini. Terima kasih atas kehadirannya. Mungkin sebelum saya akhiri, kita berdoa juga ya untuk penutup ya. Semoga apa yang kita pelajari hari ini tadi bermanfaat dan bisa diserap dengan baik. Oke, berdoa dimulai. Oke, sudah berdoa selesai. Oke, baik, terima kasih ya atas kehadirannya. Saya akhiri dulu pertemuan hari ini. Semoga sehat selalu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, demikian adalah pemaparan dari pengajaran mata kuliah Statistika Komputasi yang ada di program studi S1 Statistika Universitas Erlangga. Semoga bermanfaat dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.